pada akhirnya adik saya yang paling kecil itu meninggal ya, sejak ditinggal ibu saya. Belajarin hidup mandiri dari kecil ya teman-teman. Nah, pertama kali saya merantau tuh umur 16 tahun ya teman-teman. Dan pertama kali saya merantau suster di Bekasi ya teman-teman. Saya pertama kali merantau itu digaji berapa teman-teman waktu itu? Saya itu digaji 30.000 per bulan. Iya, pramugari Garuda Indonesia ya. Kalau Nah, di situ saya tuh kerja itu 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun saya kerja di situ. Dan tiba-tiba itu kan apa itu namanya? Kan mau lebaran ceritanya, mau lebaran dan saya itu izin mau mudik dulu gitu, mau pulang dulu. Dan berhubungan saya juga sudah 1 tahun kerja di situ ya, dan saya izin mau mudik gitu, mau pulang. Dan di rumah situ tuh ada dua sebenarnya ya, satu saya dan satunya itu khusus buat bersih-bersih di rumah, dan saya itu jadi babysitternya. Nah, dua-duanya itu izin minta mudik, minta pulang gitu ya. Ya namanya juga masih merantau di Indonesia ya teman-teman. Dan pada akhirnya dua-duanya itu izin mudik teman-teman ya. Izin mudik maksudnya pengen mudik berapa hari atau berapa minggu dulu lebaran di rumah gitu, tapi nggak diizinin, nggak boleh mudik, nggak dikasih pulang gitu, maksudnya nggak dikasih pulang kampung, nggak boleh gitu kan katanya tuh. Tapi kita berdua ini maksa tetap pengen mudik gitu di hari itu juga gitu kan, karena kita tuh sudah apa ya namanya, sudah 1 tahun kerja di situ. Jadi anggapan saya tuh beranggapan bos saya itu orangnya baik banget teman-teman, baik gitu. Jadi segala macam fasilitas itu dibeliin, seperti baju, sepatu, sendal, jajanan atau apapun itu dikasih gitu loh, dibelikan, dikasih gitu. Kalau misalkan mau beli bakso, kita berdua juga dibeliin. Jadi menurut saya tuh cukup baik banget sebenarnya. Tapi begitu kita berdua itu izin mudik, nggak dikasih, maksudnya nggak diizinin, nggak boleh gitu, nggak boleh mudik dulu gitu. Tapi kita maksa mau pulang, pokoknya tetap mau pulang dulu, lebaran di rumah gitu. Nah, akhirnya karena kita maksa dan si ibu ini mengusir kita berdua teman-teman, mengusir kita berdua tanpa alas kaki, langsung keluar dari pintu itu tanpa alas kaki dan tanpa fasilitas yang ya, maksudnya fasilitas yang tadinya dia dikasih sama kita berdua itu nggak boleh dibawa, nggak boleh dibawa pulang, tetap maksudnya suruh tinggalin di rumahnya sendiri, di rumahnya itu juga. Maksudnya kita diusir, nggak boleh bawa barang-barang yang tadinya dia belikan, yang tadinya dia kasih sama kita berdua itu nggak boleh dibawa. Jadi terpaksa kita itu pergi tanpa alas kaki ya, karena kita nggak punya sendal, nggak punya sepatu, semuanya itu dia yang belikan teman-teman, tapi nggak boleh dibawa. Jadi kita pergi tanpa alas kaki dan bawa baju yang tadinya kita bawa dari kampung itu saja, nggak dikasih apa-apa. Jadi semuanya nggak boleh dibawa, suruh ninggal semua. Akhirnya kita di situ sadar. Nah dari situlah ya kita berdua itu baru sadar ya, baru ngeh dan baru tahu sifat aslinya teman-teman seorang pramugari ya, yang terkenal lembut,
halus ya, tapi saya nggak ngomong semuanya ya. Ini saya ngomongin bos saya sendiri ya, nggak ngomongin pramugari semuanya, nggak. Jadi saya ngomongin khusus untuk bos saya atau ibu saya lah, maksudnya ibu bos lah gitu. Jadi nggak apa tuh, nggak sumbut dengan kelakuannya yang sebelum-sebelumnya yang begitu ramah, lembut, baik, ternyata menyakitkan sekali ya teman-teman. Padahal kita itu kerja sudah 1 tahun teman-teman ya, kecuali kita kerja baru beberapa bulan gitu, boleh kita menyadari, tapi sudah 1 tahun lebih lah, cuman belum 2 tahun. 1 tahun itu udah lebih berapa bulan gitu, tapi nggak diizinin. Terpaksa kita pergi dari rumahnya itu tanpa alas kaki dan bawa tas kecil, tas tenteng kecil yang isinya baju-baju yang kita bawa dari kampung itu saja ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu saya ada teman ya, suster juga, yang tadinya itu biasa jalan-jalan bareng apa, dia tuh baik banget. Dia itu nanya saya pas kebetulan saya keluar dari rumahnya tanpa alas kaki itu, dia tuh melihat saya, "Loh Mbak, mau kemana?" gitu. Aku bilang mau pulang gitu, cuman saya nggak cerita diusir gitu ya teman-teman. Saya bilang mau pulang kok nggak bawa sepatu, nggak bawa sendal gitu. Nah, kita berdua itu memang tanpa alas kaki ya teman-teman, jadi nggak saya sendiri, saya sama teman saya. Nah, si teman saya tuh baik banget, akhirnya itu dia tuh ngasih sepatu 2 ya buat saya sama teman saya, yang nggak dia pakai dikasihkan sama saya gitu. Pas banget, sepatunya juga size-nya sama gitu, pas banget. Nah akhirnya di situ teman saya tuh bilang, "Sini lo masuk dulu sebentar, mampir sebentar" gitu. Pas kebetulan kan itu juga saya belum sarapan, belum makan, belum apa-apa teman-teman. Jadi disuruh mampir, dikasih makan dulu, dikasih sarapan sama teman saya itu. Nah, disitulah saya tuh cerita sama teman saya yang sebenarnya teman-teman. Saya tuh gini saya ceritain. Nah, sampai teman saya tuh kaget banget ya. Kaget, nggak nyangka gitu ya. Kok padahal di kompleks itu tuh terkenal lembutnya, terkenal halusnya, kok bisa seperti itu, ngusir tanpa alas kaki, dan sampai baju-baju fasilitas yang dia kasih sudah berikan sama kita berdua itu nggak boleh dibawa juga ya. Pokoknya kita pergi itu tanpa alas kaki dan bawa baju dari kampung, itu udah, itu aja. Nah setelah itu terus kita berdua ini melanjutkan perjalanan pulang ke kampung ya teman-teman. Nah di situ perjuangan saya itu kerja jadi baby sister di Bekasi ya, dan itu pertama kali saya merantau digaji 30.000 ya teman-teman. Pertama kali saya merantau tuh di Bekasi ya, ikut seorang pramugari ya, padahal masih sama-sama orang Jawa, masih sama-sama orang Demak juga, tapi Masya Allah bikin saya inget sampai sekarang ya. Masya Allah, jahatnya, sadisnya gitu loh ya. Kalau memang sudah nggak suka ya sudah, nggak usah diperlakukan seperti itu ya, diusir tanpa alas kaki. Padahal waktu itu saya mau pakai sendal teman-teman, keluar itu mau pakai sendal, tapi jangan dipakai, itu sendal dari saya yang beliin, jangan dipakai gitu. Akhirnya kita nggak punya sendal, nggak punya sepatu, karena semuanya itu dari dia. Ya udah, kita pergi begitu saja dari rumah dia. Dan kebetulan ada teman baik ya, di situ saya baru dikasih sepatu dan pulang ke kampung, lebaran di rumah. Udah, itu perjuangan saya merantau pertama kali teman-teman. Masya Allah, pahitnya walaupun digaji cuma 30.000 itu sebenarnya sudah senang banget, tapi berujung diusir tanpa alas kaki, di situ sangat menyakitkan banget. Masya Allah, padahal sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Demak, tapi nggak nyangka banget. Nah itulah cerita saya ya teman-teman, cerita saya pertama kali saya merantau ya, padahal masih suasana di
Indonesia dan nggak di luar negeri, belum di luar negeri ya, masih di Indonesia. Dan waktu itu tempatnya di Bekasi ya, di Bekasi blok Pulau Permatasari gitu ya, deket Taman Cikas. Di situ saya masih ingat tuh tempatnya itu. Di situ saya pertama kali merantau. Pahitnya mantap. Walaupun sudah kehilangan pekerjaan, tapi saya bahagia bisa lebaran teman-teman di kampung halaman. Walaupun gak lebaran sama orang tua, tapi tuh seneng bisa lebaran di kampung halaman sama teman-teman, sama saudara yang lain, sama simbah gitu tuh, seneng banget. Lebaran zaman dulu itu menyenangkan banget teman-teman. Jadi kalau nggak bisa lebaran di rumah itu kayaknya ada yang kurang gitu. Beda dengan lebaran zaman sekarang. Zaman sekarang sama zamannya saya dulu itu beda jauh sudah. Jadi seakan-akan kalau nggak lebaran di rumah itu ada yang kurang gitu ya. Ada yang nggak srek gitu. Harus lebaran di rumah teman-teman. Pokoknya menyenangkan banget kalau zaman-zamannya saya dulu itu. Kalau lebaran di rumah itu seneng, bahagia banget kumpul-kumpul sama teman-teman. Beda sekarang. Sekarang lebaran masih di perantauan biasa-biasa saja ya. Dulu mah karena mungkin dulu belum pernah mengenal luar negeri, jadi ya harus lebaran di rumah. Mantap sekali mangganya teman-teman. Nah itu pengalaman saya ya teman-teman, pengalaman saya pertama kali merantau di Bekasi itu, yaitu pahit, menyakitkan. Sepahit cintamu. Nah oke teman-temanku semuanya, sekian dulu ya video saya hari ini buat Sobat Happy. Semoga suka dengan video sharing saya sedikit ya dari saya. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty ya. Dan salam kenal dari saya, orang Demak, Jawa Tengah ya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel Hetty Widiantoko, dan terima kasih juga ya yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal sampai akhir. Pokoknya sukses selalu buat Sobat Hetty dimanapun berada, oke? Dan sehat-sehat selalu, makin sukses untuk kedepannya ya teman-teman. Pokoknya itu kunci hidup itu bersabar dan ikhlas. Insya Allah baik-baik saja ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.